Pelaksanaan uji kompetensi wartawan, UKW, di Manado tak hanya menjadi ajang pengujian, tetapi juga momentum penegasan kembali marwah dan standar profesi jurnalis di era digital. Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, menekankan pentingnya UKW sebagai langkah krusial dalam meningkatkan mutu jurnalistik nasional. Ini jadi gambaran betapa pentingnya latihan sebelum ikut UKW. Banyak kendala yang dihadapi peserta, tapi saya senang peserta tetap semangat. Kalau ada kekurangan selama pelaksanaan kami mohon maaf, tiada gading yang tak retak, ujar Feby, memberikan semangat dan apresiasi kepada para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, shalom. Semangat! Luar biasa. Jadi mendengar testimoni dari dua teman ini menggetarkan hati saya. Betul-betul menggetarkan hati. Terutama yang terakhir, ibu-ibu demikian ekspresif dalam menceritakan pengalamannya selama mengikuti 2 hari UKW. Teman-teman sekalian, bagi mereka yang dinyatakan kompeten, itu saya tentu memberi ucapan selamat ya. Meskipun masih ada 2 orang lagi yang mesti harus mengikuti nanti 6 atau 7 bulan kemudian. Dan menurut saya ini penting karena pasti akan ada hikmah dari 2 teman yang belum beruntung kali ini. Dan memang menurut saya ini bisa menjadi gambaran bahwa ketika kita mau mengikuti UKW, kita perlu training ya, perlu latihan lah ya, perlu pemanasan dulu ya. Mungkin memang ke depan memang kita kalau mau menyelenggarakan UKW lagi ini perlu ada pemanasan supaya teman-teman kalau lari nggak pakai pemanasan itu kan bisa kram betul ya. Pada saat ini memang kita memerlukan para reporter yang betul-betul bisa menguasai peliputan kita di lapangan dan back to basic lah istilahnya, bahwa kita kembali untuk menguji keterampilan kita, menguji skill kita di lapangan. Dan teman-teman rasanya saya cukup merasa bergembira melihat teman-teman sampai detik ini, sampai sore ini tetap semangat. Saya tanya ke Mas Taufik tadi malam, Mas Taufik Juwarianto ini, saya manggil dia, Jeng sudah selesai? Belum, padahal setengah 8. Berarti memang Mas Taufik ini luar biasa ya kan? Sampai satu persatu saya tanya, dia langsung ya. Supaya orang-orang yang diuji itu betul-betul bisa lulus sesuai dengan harapannya Pak Gubernur. Lulus kalau bisa lulus semua, tapi ya namanya lembaga uji Kompas kan harus objektif kan ya kan. Meskipun kenal ya, kalau begitu memang reporter kita nggak kompeten ya, kita dengan rela hati harus menerima masukan tersebut, kondisi tersebut sebagai sebuah fakta. Dan sekali lagi teman-teman, atas nama panitia saya menyampaikan permohonan maaf manakala ya, dalam 2 hari atau 3 hari ke depan selama proses persiapan hingga ini ada keseleo-nya, ada kurang-kurangnya ya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan pepatah tiada gading yang tidak retak. Sementara itu, pesan mendalam disampaikan oleh Paulus Triagung Kristanto, akrab disapa Tras, perwakilan Dewan Kompetensi yang juga menjabat VP National News Kilogram Media dan Wakil Pemimpin Umum 2 Kompas. Ia secara tegas meminta wartawan untuk membedakan diri dari para pembuat konten. Profesi wartawan harus dibedakan dari konten kreator. Wartawan itu seperti dokter, hakim, atau insinyur yang ada dasar undang-undangnya, ada organisasi profesinya, jenjang karir, dan kode etik, tandas Tras. Penegasan ini menjadi vital mengingat derasnya arus informasi di media sosial, di mana batas antara produk jurnalistik dan konten hiburan seringkali kabur. Ia mengingatkan, profesi wartawan terikat pada landasan hukum yang kuat dan kode etik yang mengikat. Bagi 2 peserta yang dinyatakan belum berkompeten, Tras menyampaikan pesan agar mereka tidak berkecil hati. Mereka masih bisa mengulang ujian serupa 6 bulan kemudian. Tanyakan ke penguji, apa yang harus diperbaiki? Tutupnya, memberikan arahan yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Pesan ini menggarisbawahi komitmen pers nasional untuk mempertahankan profesionalisme dan integritas di tengah tantangan disrupsi media. Karena Pak, lagi jantung dari jurnalisme yang berkualitas itu ada di kita semua.
sebagai wartawan, jurnalis, pewarta. Dan kemudian kita harus berbenah di dalam, karena di masyarakat kita, bahkan banyak kalangan, bahkan juga orang-orang media, selain para penyelenggara negara dan pejabat publik, itu masih kadang-kadang nggak bisa membedakan antara wartawan, jurnalis, pewarta, dan konten kreator atau aktivis media sosial. Padahal profesi wartawan, jurnalis, pewarta itu adalah profesi yang saya nyebutnya profesi, bukan sekedar pekerjaan. Karena kita sama dengan profesi menteri, profesi dokter, profesi insinyur, hakim, yang kita punya basis undang-undang. Kita punya Undang-Undang 40 tahun 1999 yang jelas menyebutkan di situ ada namanya profesi wartawan. Jurnalis belum disebut, Mas Tafsir, di undang-undang itu, pewarta juga belum disebut, tapi nggak apa-apa. Ada disebutkan wartawan di situ. Dan seorang profesional atau orang yang menjalankan sebuah profesi itu selain tadi dijamin dengan undang-undang, dia juga punya organisasi profesi. Dan yang paling penting, dia punya jenjang karir, dan berikutnya dia punya kode etik. Jenjang karir itu kemudian dijelaskan dari wartawan, jurnalis, pewarta yang belum punya kompetensi, kemudian naik jadi wartawan muda, atau jurnalis muda, atau pewarta muda. Naik lagi madya, naik lagi utama. Ketika seorang sudah berstatus wartawan utama, atau jurnalis utama, atau pewarta utama, dia bisa menjadi pimpinan redaksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.